Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 3 Yohanes ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saudara-saudara, kemakmuran secara rohani dapat berdampak kepada kemakmuran secara jasmani. Kita sudah melihat kemarin saudara-saudara bahwa kemakmuran rohani bagaimana bisa berdampak karena Allah memberikan karunia-karunia rohani kepada kita, saudara-saudara. Allah memberikan potensi yang baru, Allah memberikan kepada karakter yang baru, sehingga kita dapat berubah. Kemakmuran jasmani kita berubah. Saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 22 ayat 4, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Firman Tuhan berkata, ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah salah satunya kekayaan. Kerendahan hati adalah merupakan satu bentuk kekayaan rohani, saudara. Kerendahan hati adalah salah satu bentuk kekayaan rohani. Apa itu kerendahan hati, saudara? Ada orang yang rendah hati secara berpura-pura. Ada orang yang, kalau istilah orang Indonesia berkata, tiarap di atas Monas. Bagaimanakah kerendahan hati yang benar, yang sesungguhnya? Mari kita lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ini adalah praktek atau aplikasi hidup dari kerendahan hati. Filipi pasal 2 firman Tuhan berkata ayat yang ke-4, ayat 4, Filipi pasal 2 ayat 4 atau ayat 3. "Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Bagaimanakah praktek daripada kerendahan hati? Adalah firman Tuhan berkata, menganggap yang lain lebih utama. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bukan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Bukan menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain. Tidak, saudara-saudara. Kerendahan hati artinya adalah kita menganggap orang lain lebih utama dari kita. Kita menganggap orang lain lebih kuat dari kita. Kita menganggap orang lain lebih mulia, lebih terhormat dari kita. Itulah kerendahan hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara, kita tidak akan pernah angkuh. Kita tidak akan pernah jumawa. Kita tidak akan pernah sombong, saudara-saudara, dengan perkataan-perkataan kita. Tidak. Kita tidak akan pernah merendahkan orang lain, baik dalam pikiran, perkataan, maupun sikap hati kita. Orang yang rendah hati akan memiliki banyak koneksi, akan memiliki banyak sahabat. Dan ini sangat logis, saudara. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, banyak orang yang mau bersahabat dengan kita, banyak orang yang mau bekerja sama dengan kita. Tetapi dengan orang yang sombong, siapa orang yang mau bekerja sama? Mungkin orang lain akan menghindar. Keuntungan pun akan diperoleh orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Bukan semata-mata tujuan kita untuk mencari keuntungan, tetapi itu adalah sebuah akibat yang logis. Ketika kita menjadi rendah hati, maka berkat pun akan mengalir kepada kita. Itu jaminan firman Tuhan. Ganjaran dari kerendahan hati adalah kekayaan. Kekayaan. Itu jaminan firman Tuhan. Saudara, betapa pentingnya kerendahan hati. Tuhan membawa bangsa Israel
selama 40 tahun di padang gurun dengan satu maksud, untuk membuat mereka menjadi satu bangsa yang rendah hati. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudara, kerendahan hati. Selama 40 tahun Tuhan membawa bangsa Israel berputar-putar di padang belantara, membuat mereka, mengizinkan mereka lapar, haus, dan lain sebagainya, dengan satu maksud, menjadi bangsa yang rendah hati. Ingat saudara-saudara, ini satu bangsa, bukan satu orang, tapi satu bangsa. Tuhan ingin satu bangsa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai satu umat Tuhan, Tuhan ingin kita semua umatnya menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati adalah satu bentuk kekayaan rohani dan akan berdampak pada kemakmuran jasmani kita juga. Amin. Tuhan memberkati kita semua.